Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Putra Manggala, peserta Latsar CPNS Kemdikbudristek tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan tugas yang berjudul isu Manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai seorang ASN, terdapat beberapa tugas, di antaranya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai pelayanan publik, dan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pembangunan nasional. Apa itu manajemen ASN? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan, pengelola ASN harus memiliki sebuah manajemen ASN. Di antaranya, yang pertama, profesional, yang kedua, memiliki nilai dasar, yang ketiga, etika profesi, yang keempat, bebas intervensi politik, dan yang kelima, bersih dari praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur mengenai sistem merit. Sistem merit didefinisikan sebagai manajemen ASN harus didasarkan berdasar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuannya adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi diduduki oleh orang-orang yang profesional dalam arti dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar dan kode etik, dan juga perilaku ASN. Selanjutnya, 8 karakteristik dari Smart ASN. Yang pertama, integritas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, profesionalisme. Yang keempat, wawasan global. Yang kelima, IT dan bahasa asing. Yang keenam, hospitality. Yang ketujuh, networking. Dan yang kedelapan, entrepreneurship. Berdasarkan paparan dari slide sebelumnya, terdapat beberapa isu mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, masih kurangnya adaptasi mahasiswa dari perkuliahan online ke hybrid pada Universitas Jember. Yang kedua, koneksi internet yang sering terputus di Universitas Jember dan juga tidak stabil. Yang ketiga, pemberian bingkisan dari mahasiswa kepada dosen pembimbing setelah melaksanakan ujian akhir. Berdasarkan ketiga isu tersebut, saya menganalisa menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Pada tabel USG terdapat angka 4, 3, dan 5. Itu merupakan indikator penilaian dari saya dengan menggunakan metode USG. Untuk angka 5 merupakan indikator tertinggi, dan untuk indikator terendah merupakan angka 1. Dari cara menganalisa tersebut, terdapat skor yaitu 11 untuk isu pertama, 10 untuk isu kedua, dan 14 untuk isu ketiga. Jadi dapat kita ambil
berkesimpulan bahwa isu ketiga yang layak untuk diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan. Yang pertama, merusak mental bagi mahasiswa. Karena mahasiswa beranggapan semua dapat selesai apabila ada bingkisan ataupun ada hadiah. Yang kedua, kegiatan semacam ini akan terus menjadi budaya dari tahun ke tahun dan semakin sulit untuk dihapuskan. Yang ketiga, perguruan tinggi mencetak lulusan yang tidak mempunyai daya saing di dunia kerja. Karena pada saat masih kuliah sudah terbiasa dengan suatu hal yang instan. Yang keempat, citra buruk ASN di mata masyarakat sipil. Berdasarkan isu tersebut, muncullah gagasan kreatif untuk menyelesaikannya. Yang pertama, harus adanya surat edaran dari pimpinan, khususnya bagian akademik, yang berisi secara umum dilarang memberikan apapun kepada dosen setelah melaksanakan ujian tugas akhir. Yang kedua, pemberian peringatan kepada oknum mahasiswa maupun dosen yang menerima bingkisan atau hadiah tersebut. Dan yang ketiga, penundaan ujian tugas akhir apabila menemui oknum mahasiswa maupun dosen yang memberi bingkisan dan menerimanya. Demikian paparan tugas isu manajemen ASN dan Smart ASN dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Aparatur sipil negara bangga melayani bangsa.